Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihil kiram. Pemirsa, ibunda-bunda soleha yang mengikuti channel YouTube PPTQ Miftahul Jannah yang berada di rumah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan rahmat, Allah berikan perlindungan, dijauhkan daripada wabah ataupun penyakit yang mana sekarang kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita semua terhindar, dijauhkan daripada wabah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda soleha yang dirahmati Allah, kali ini kita bertemu kembali dalam kajian daripada pengajian Bunda Solihah, yang mana kemarin kita sudah membahas betapa pentingnya akhlakul karimah dalam penerapan di dalam rumah. Nah, ini merupakan kajian yang luar biasa untuk Bunda-bunda Solihah bisa terapkan. Bagaimana? Sudah diterapkan apa belum, Bunda? Ya, mudah-mudahan sudah bisa diterapkan. Yang belum diterapkan segera menerapkan dengan poin-poin yang sudah saya sampaikan kemarin. Nah, untuk minggu ini kajian kita, saya ingin mengambil dari salah satu kitab fenomenal, yang mana kitab ini merupakan kitab turas, kitab yang memiliki nama Kitab Nasaihul Ibad. Ya, ini karangan daripada Sayyid Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, yang mana disyarah oleh salah satu ulama kita yang terkenal di Timur Tengah, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi atau dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab ini merupakan kitab tasawuf, yang mana ini juga bisa untuk perenungan kita, Bunda, bisa membuat kita ini lebih melunakkan hati kita. Apalagi kitab ini fokusnya adalah untuk pendekatan diri kepada Allah, mempersiapkan segala sesuatunya, terutama kematian kita. Amal-amal apa saja yang bisa kita bawa sehingga kita bisa mempersiapkannya itu. Jadi kajian kali ini kita akan mengambil sebuah tema di dalam kitab Nasaihul Ibad, yaitu amalan-amalan husnul khatimah insyaallah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam kitab ini, di sini dikatakan wa minha al-muwazzabatu ala hadzal du'a baina sunnati subhi war fardhihi. Jadi ada salah satu doa, bunda-bunda solihah, yang mana doa ini itu merupakan suatu yang bisa menyebabkan kita menjadi husnul khotimah. Ya, yang bisa menyebabkan kita untuk menjadi husnul khatimah, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ulama-ulama kita itu membiasakan doa ini, Bunda. Salah satu daripada beberapa doa yang bisa menyebabkan husnul khatimah insyaallah. Nah, adapun doa ini dibaca di antara sholat sunnah subuh wa fardhihi. Artinya ini kebanyakan kita baca di dalam setelah setelah sholat sunnah fajar, yaitu di antara fardu subuh atau sholat wajib subuh. Nah, artinya bahasanya di sini adalah sholat sunnah fajar 2 rakaat. Setelah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, itu kita baca doa ini, Bunda. Insya Allah menurut kajian daripada ulama, ini akan menyebabkan daripada husnul khatimah. Apa doanya? Wa huwa, yaitu Allahumma gfirli ummati sayyidina Muhammad
Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma faz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Jadi ini doa yang kita bisa dawamkan, yaitu setelah sholat sunnah fajar kita membaca doa ini. Selain amalan-amalan, yaitu doa ini yang sering dibacakan oleh para ulama terdahulu. Nah, jadi di sini doanya artinya seperti apa? Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah untuk kesalahan, dosa bagi umatnya Sayyidina Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham, ya Allah rahmatilah umat Sayyidina Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah tutuplah kesalahan atau aib umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jebur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah cukupilah kebutuhan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, ya Allah luruskanlah, damaikanlah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad, ya Allah selamatkanlah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hafaz umat Sayyidina Muhammad, ya Allah peliharalah, jagalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, ya Allah cucurkanlah rahmatmu kepada umatnya Nabi Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin, dengan rahmat yang merata ya Tuhanku pemilik segala alam. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah bagi umatnya Nabi Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin, dengan ampunan yang merata wahai Tuhanku sekalian alam. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah kegembiraan an ummati Sayyidina Muhammad, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farrajan ajilan ya rabbal alamin, dengan kegembiraan yang segera ya Allah Tuhan sekalian alam. Jadi ini doa benar-benar bisa membuat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad insya Allah ke jalan husnul khatimah. Sekarang kita akan mempelajari apa itu husnul khatimah, su'ul khatimah. Jadi husnul khatimah ini dari kata hasuna yahsunu husnan. Husnulnya dulu kita ambil, hasuna yahsunu husnan artinya kebaikan. Khatimah ini adalah akhir. Jadi yang dimaksud husnul khatimah sepanjang hayatnya dan di titik sebelum dia meninggal, dia melakukan segala kebaikan yang tercatat, yang diridhoi oleh Allah. Artinya ketika dia meninggal dunia, maka kebaikan itulah yang terlihat, bukan keburukannya. Maka orang menganggapnya dia adalah husnul khatimah. Jadi akhirnya itu menjadi baik. Ya, kalau bahasa kerennya itu happy ending. Happy ending artinya bahagia di akhir. Nah, yang dimaksud husnul khotimah juga itu termasuk artinya bahwasanya meninggalnya itu dengan keadaan yang baik, tidak ada aib. Nah, ini semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada istilah su'ul khatimah. Su'ul khatimah ini apa? Dari kata bahasa Arab juga,
yang mana su'u ini diambil dari kata sa'a yasu'u, jadi artinya itulah buruk, keburukan. Khatimah itu adalah akhir, artinya di akhirnya itu adalah terdapat keburukan. Maksudnya apa? Sama tadi, ya kan? Sepanjang hayatnya, ketika di akhir hidupnya itu yang terlihat, yang tercatat oleh Allah adalah keburukan. Nauzubillah min zalik, sehingga matinya dalam keadaan membawa keburukan. Nauzubillah min zalik. Nah, maka dari itu bunda-bunda yang soleha, selain kita memberikan pendidikan kepada anak kita, kita juga butuh ilmu tasawuf, bahasanya ilmu kolbi, ilmu hati. Ya, ini butuh, karena apa? Kita mendidik anak-anak kita itu dengan hati, ya kan? Bukan dengan emosi sesaat, tapi dengan hati. Hati ini perlu kita asah terus, bunda. Hati ini harus perlu kita asah. Kadang-kadang hati ini tertutup sehingga tidak bisa membaca perasaan orang. Nah, makanya perlu yang namanya ilmu tasawuf. Nah, ini sedikit gambaran yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan motivasi kepada bunda, bahwasanya selain tujuan kita untuk mendidik anak itu menjadi investasi masa depan, akan tetapi kita harus pahami, investasi yang tidak ada garansinya, artinya garansinya, mohon maaf, bukan tidak ada garansi, investasi yang jaminan garansinya itu jangka panjang, tidak terputus sampai batas waktu, itu adalah investasi akhirat, bunda. Jadi akhirat ini harus kita kejar. Investasi anak soleh itu juga investasi akhirat. Nah, makanya perlu kita ketahui, kita harus pahami, dan kita harus bisa memberikan pembelajaran kepada anak tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Nah, makanya husnul khatimah ini adalah yang paling didamba-dambakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Karena apa? Karena husnul khatimah positif 100% dukhulul jannah, artinya masuk surga. Maka dari itu bunda, penting sekali kita yang namanya paham dan bagaimana cara supaya kita bisa husnul khatimah. Salah satunya kita ngamalin doa ini di dalam kitab Nasoihul Ibad ini yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya para ulama itu banyak yang membaca doa ini setelah sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Nah, ini doanya seperti ini. Mari sama-sama kita harus bisa ajarkan kepada anak-anak bunda, ke ananda-ananda bunda, bahwasanya doa ini penting. Apalagi kalau sholat sunnah fajar dijalankan, artinya sebelum subuh kita sholat sunnah 2 rakaat, setelah sholat sunnah 2 rakaat itu kita baca doa ini. Mari sama-sama ya, ikutin saya bunda ya. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Oke. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Nah, 3 dulu itu kita hafalin pelan-pelan. Kita ulang lagi. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. 3 kali bunda baca. Ayo 1, 2, 3. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Yo, 2 kali lagi. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Sekali lagi bunda. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu hafal, lanjut ke setelahnya. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Ini kita rubah, tadi teksnya ada yang salah. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. 2 kali lagi. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Dari awal. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad.
Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Nah, itu dua sudah kita dapat dua redaksi doa. Yang pertama Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, yang kedua Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Lalu yang ketiga apa? Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya, 3 kali kita baca doa. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. 2 kali lagi. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ayo dari awal, bunda-bunda. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Kita udah dapat 3 redaksi, bunda ya. 3 doa, 3 redaksi doa ini sudah dapat. Yang selanjutnya yang keempat, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Yo, 2 kali lagi. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Dari awal bunda, dari awal. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Udah 4 bunda ya. Jadi 4 redaksi ini kita hafalkan bunda. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Udah 4 bunda. Yang pertama artinya kita minta ampunan kepada Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, kita minta Allah turunkan rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita minta Allah tutup aibnya, kesalahan umatnya Nabi Muhammad. Yang keempat, kita minta kepada Allah cukupkan rezeki, cukupkan kebutuhan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kelima, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. 3 kali bunda. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. 2 kali lagi. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Yuk dari awal bunda, dari awal. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Udah 5 ya, dihafalkan ya bunda ya. Nanti kita kasih kepada anak-anak kita. Lalu yang keenamnya, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. 2 kali bunda. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Sekali lagi bunda. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Ya, itu udah 6 itu. Ya, kita dari awal. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Lalu yang keenam, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Udah 6 redaksi kita hafalkan. Ya, sekali lagi dari awal lagi. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli artinya damaikan. Ya Allah, kita minta berdoa kepada Allah, berikan kedamaian di antara umat Nabi Muhammad. Allahumma afi artinya ya Allah, selamatkanlah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya,
Allahumma hfaz ummata Sayyidina Muhammad. Kita baca 2 kali bunda. Allahumma hfaz ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hfaz ummata Sayyidina Muhammad. Artinya apa bunda? Ya Allah, peliharalah atau jagalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah 7 nih bunda. Kita awal ya. Kita mulai dari awal. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hfaz ummata Sayyidina Muhammad. 7 bunda. Lanjut lagi bunda. Setelah Allahumma hfaz, langsung kita masuk kepada Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Kita baca 2 kali. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Sekali lagi bunda. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Itu yang ke-8. Yuk kita dari awal lagi. Enggak apa-apa ya bunda ya. Ayo kita mulai. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma faz ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Udah 8 bunda. Lanjutnya Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. 2 kali baca bunda. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Sekali lagi. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Nah, ini yang ke-9 bunda redaksinya. Kita mulai dari awal lagi. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hfaz ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Selanjutnya Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir bunda, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. 2 kali bunda. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Sekali lagi. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Itu terakhir, ada 10 redaksi doa bunda. Nah, intinya keutamaannya itu kita mendoakan agar umatnya Nabi Muhammad, ya kita inilah umatnya Nabi Muhammad, mendapatkan doa-doa tadi. Kita mulai dari awal sampai terakhir ya bunda ya. Kita coba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma faz ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Nah, ini kita hafalkan bunda. Insyaallah nanti saya akan mengirimkan teks doa tersebut. Ini insyaallah melalui wali kelas masing-masing ya. Jadi doa ini kata ulama bahwasanya doa ini adalah menjadi asbab kita
bisa menyebabkan husnul khatimah. Kapan dibaca Bunda? Dibacanya itu setelah sholat sunnah fajar atau setelah sholat sunnah qabliyah subuh. Jadi setelah itu kita bacaan doa dulu. Nah, dalam hadis dikatakan juga bahwasanya waktu ijabah itu di antara qomat dan azan, di antara azan dan qomat. Itu waktu ijabah doa. Makanya bunda yang rahmati Allah, Bunda perlu berdoa, ya, perlu, bukan hanya setelah sholat saja, ya, bukan hanya setelah sholat. Di waktu-waktu ijabah itulah Bunda harus berdoa. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa melihat anak kita yang belum bisa berubah, melihat anak kita yang sulit sekali kita pengen baik, sulit rasanya berubah menjadi baik. Mungkin secara teknis kita sudah melakukan segala hal, tapi satu Bunda yang jarang orang-orang itu melakukannya, yaitu adalah doa. Terus menerus berdoa. Dengan doa, apa kata hadis bahwasanya doa itu merupakan sesuatu yang bisa merubah takdir. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Az-Zarnuji dikatakan, ya, di dalam bab sampainya rezeki itu ada doa itu merupakan adalah sesuatu yang bisa merubah takdir. Apa teks hadisnya? La yuraddud du'a, la yuraddul qadru illa bid-du'a. Saya ulangi ya. La yuraddul qadru illa bid-du'a. Tidak akan merubah suatu takdir kecuali dengan doa. Nah, ini Bunda yang dirahmati Allah. Ada sebuah cerita Bunda bahwasanya di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu terdapat wanita yang ingin sekali punya anak Bunda. Pengen dia itu hamil dan memiliki anak. Lalu wanita tersebut datanglah ke Nabi Musa alaihissalam menyampaikan apa yang dia inginkan. Wahai Nabi Musa, hamba ini pengen sekali punya anak. Ya, saya ini pengen sekali punya anak Nabi. Cuman tolong dong sampein kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya ini pengen sekali punya anak dan bisa punya anak. Sampaikan. Dan saya yakin doanya Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam ini bisa berbicara dengan Allah dan menyampaikan apa yang saya pengen. Dengan pedenya wanita tersebut minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam langsung menjawab doa permintaan daripada wanita tersebut. Nah, Nabi Musa alaihissalam bertanya langsung kepada Allah. Nah, inilah mukjizat kelebihan daripada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ini bisa berbicara dengan Allah langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi kelebihan mukjizat Nabi Musa adalah bisa berbicara dengan Allah. Sampaikanlah apa yang diinginkan oleh wanita tersebut. Lalu kata Allah kepada Nabi Musa, mohon maaf tidak bisa. Wanita ini menurut takdir tidak bisa hamil, tidak memiliki anak. Lalu dengan berat hati Nabi Musa alaihissalam menyampaikan ke wanita tersebut, ya Nisa, ya mar'ah, wahai wanita, ya ibu-ibu tadi, ya fulana, mohon maaf, Allah berfirman bahwasanya kepadaku menyampaikan bahwasanya kamu ditakdirkan memang tidak bisa punya anak. Lalu dengan penuh penyesalan, dengan kecewa gitu ya, akhirnya wanita itu bersedih, pulanglah ke rumah. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Nabi Musa alaihissalam sedang berjalan-jalan, itu melihat ada seorang wanita menggendong anak. Lalu dihampirinya dan ternyata Nabi Musa kaget. Kenapa? Karena waktu yang ketemu dengan wanita ini, ketika wanita ini ingin punya anak, dan Allah sudah menyampaikan takdirnya tidak punya anak, tapi pas ketemu dia sedang gendong anak. Lalu ditanyalah wanita tersebut oleh Nabi Musa alaihissalam, ya fulana, itu anak siapa? Anak saya Nabi. Kok bisa kamu punya anak? Padahal waktu itu Allah menyatakan bahwasanya kau ditakdirkan tidak punya anak. Nah, lalu Nabi Musa alaihissalam penasaran, akhirnya bertanya kepada Allah, ya Allah, si fulanah kenapa bisa memiliki anak? Lalu apa jawaban Allah? Fulanah ini walaupun sudah ditakdirkan tidak punya anak, tapi dia terus meminta kepadaku tanpa kenal lelah. Minta lagi, berdoa kepadaku, tidak putus asa, dan akhirnya aku mengabulkannya untuk memiliki anak. Masya Allah.
Ini hikmah cerita, ini bisa kita ambil bahwasannya bunda-bunda soleha jangan pernah putus asa ketika memiliki anak yang hyperaktif, yang sulit diarahkan, yang sulit diajarkan. Tidak ada di dunia ini anak yang nakal, bunda. Semuanya itu baik dan memiliki fitrah, akal yang baik, akal sehat. Tinggal kita bagaimana memahami sikapnya. Tinggal kita bagaimana bisa berdoa kepada Allah terus di dalam sujud, di waktu ijabah doa itu, ya, sampaikan kepada abinya bahwasanya jangan pernah putus asa untuk berdoa. Minta kepada Allah. La yuraddul qadru illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Nah, doa ini penting. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Minta terus sama Allah, tanpa kenal putus asa. Hari ini belum bisa berubah, minggu depan juga belum bisa berubah. Bahkan bulan tahun depan, ini udah kelas segini kok masih belum bisa berubah. Bunda jangan putus asa, terus berdoa. Kebanyakan orang ya. Jadi ketika berdoa kelihatannya kok belum ada perubahan, putus doanya. Jadi nggak selesai doanya itu. Pokoknya udah putus asa duluan. Jadi nggak berdoa lagi, tidak melanjutkan doanya, ya. Nah ini jadi kuncinya satu, doa, bunda. Doa inilah yang akan bisa merubah takdir seseorang. Ada orang diponis, anaknya diponis, anak ini autis. Ada anak lagi diponis, anak ini punya penyakit. Tapi kalau doa kita minta sama Allah agar bisa merubah ponis manusia, maka Allah yang lebih berkuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah itu subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki jadi, maka jadilah. Yakin gak bunda? Percaya gak bunda? Nah ini soalnya kaitannya dengan keyakinan kita. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah sudah berkehendak jadi, maka jadilah. Vonis manusia lewat. Jadi manusia itu enggak ada apa-apanya, bunda. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Jadi Allah yang menentukan takdir, Allah yang merubah takdir. Bahkan ada, ya, disampaikan bahwasanya ada sesuai dengan kemampuan manusia, ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betul, usaha dengan doa. Kita juga harus berusaha. Kita juga harus dengan doa seperti itu. Jadi sungguhnya Allah itu bukannya tidak bisa merubah suatu kaum, bukan berarti tidak mampu. Mampu, karena Allah itu memiliki sifat qudrah, ya. Kudratnya Allah itu bisa, Allah itu berkuasa dan mampu merubah seseorang. Nah, di dalam ayat ini bukan berarti Allah itu tidak bisa, akan tapi Allah tidak mau. Gampang saja merubah seseorang, kamu berubah, kun fayakun, selesai. Kan tapi Allah ingin melihat kemampuan kita, usaha kita, upaya kita, bagaimana kita bisa berubah juga, gitu loh. Maka dari itu Allah lihat usaha kita. Apa usahanya? Usahanya ya sholat, ya amal ibadah, ya memberikan melaksanakan suatu yang mungkin itu ada tadi dari kisah yang tadi mungkin di zaman Nabi Musa alaihissalam itu. Kalau sekarang trennya itu perencanaan untuk pregnant atau kehamilan, tapi di zaman Nabi Musa alaihissalam kita nggak paham. Tapi yang pasti kekuatannya itu adalah doa, usaha sudah, perencanaan sudah, tapi ditentukan oleh doa, seperti itu. Bukan berarti kita hanya doa saja, bunda. Ada usahanya seperti itu. Gimana anak kita bisa baik, gimana nanti kita bisa husnul khotimah, usahanya apa? Usahanya banyak, bunda. Salah satunya adalah mengamalkan kebaikan walaupun paling terkecil sedikit pun. Apa itu? Imatatul adza anit thoriqi ibadah. Yang paling kecil, amalan kebaikan yang paling kecil yang kita lakukan itu tercatat ibadah. Apa?
imatatul adza anit thoriq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan di jalanan. Misalkan ada beling, ada paku di jalanan, kita singkirin, kita taruh di pinggir atau kita buang di tempat yang jauh. Itu juga termasuk ibadah, amalan kebaikan Bunda. Satu hal kecil lagi, yaitu tadi melihat ada sampah yang berserakan atau di siring kita, di got itu ada sampah, ya kita uruk, kita ambil, kita adakan kerja bakti, kita taruh di tempat sampah. Imatatul adza anit thoriq ibadah. Jadi hal-hal yang paling terkecil itu bisa dicatat dengan ibadah. Ini salah satu juga upaya, contoh daripada amal kebaikan. Nah, kembali kepada la yuradul qadru illa bidoa. Tidak ada yang bisa merubah suatu takdir kecuali dengan doa. Usaha pun perlu seperti itu. Asbab, karena dunia ini adalah darul asbab. Bunda pengen anak bunda baik. Bunda pengen anak bunda ini bisa berubah lebih baik, akan tetapi tidak ada asbabnya. Tidak disekolahkan di pesantren, tidak disekolahkan untuk tinggal di pesantren, ya kan? Tidak mengenyam pendidikan di pesantren, hanya mengandalkan daring, hanya mengandalkan pembelajaran di rumah. Ini juga salah satu pembiaran. Menurut saya ada baiknya ketika memang sudah tidak ada tatap muka atau daring sulit, masukkan saja ke pesantren. Sinilah, kemana lagi? PPTQ Miftahul Jannah. Itu cara Bunda, cara di mana Bunda ini berupaya. Nah, berupaya ya. Jadi berupaya bagaimana Bunda itu bisa asbabnya, usahanya anak Bunda itu bisa menjadi lebih baik. Contoh lagi, ada Bunda cerita. Jadi ada seorang laki-laki dewasa datang ke salah satu ulama, menyampaikan apa yang disampaikan, curhat, ya kiai, guruku, wahai guruku, ya nak, aku ini ingin punya seorang anak. Nah, lalu, benar kamu pengen punya anak? Iya, didoakanlah seorang laki-laki tersebut oleh gurunya. Didoakan, selesai, pulang. Setahun kemudian dia datang lagi. Wahai guruku, ya kenapa? Bagaimana? Kemarin doanya makbul? Belum guruku. Kenapa? Sampai hari ini saya belum punya anak. Akhirnya itu kiai mikir, kenapa kau dia belum bisa punya anak? Lalu timbullah pertanyaan kepada kiai, kepada seorang laki-laki dewasa tersebut. Wahai muridku, ya, apakah engkau sudah menikah? Belum. Nah, itu dia. Darul asbab. Dunia itu darul asbab. Gimana mau punya anak kalau dia belum menikah? Bunda-bunda soleha yang dirahmati Allah. Artinya, segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada sebab akibat. Tidak bisa kita ingin instan, tidak bisa kita seperti pesulap, tidak bisa kita hal-hal yang ibarat kata non logik gitu, nggak masuk akal kalau kita itu tidak ada sebabnya. Makanya hal-hal yang kiranya kelihatannya itu non logik itu pasti ada asbabnya juga, seperti itu. Bunda-bunda soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, usaha doa kita sudah kencang, tiap hari kita doanya udah fokus 3 Bunda, minta ampunan, minta petunjuk, hidayah. Yang terakhir itu, ya Allah tolong jadikan anak hamba ini anak yang soleh dan soleha. Apa doanya? Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepada hamba anak-anak yang soleh dan soleha. Ada lagi doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyatina Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ahli solat, orang yang selalu mengerjakan solat, dan juga keturunan-keturunanku, dan terimalah doaku ini ya Allah. Itu 2 doa yang ibarat kata itu merupakan satu paket bahwasanya kita ingin memiliki anak yang soleh. Jangan putus Bunda, jangan putus doa, walau gimana pun jangan putus doa. Ada pertanyaan, Ustadz,
di pesantren juga nggak ngejamin Ustadz. Kata siapa? Ya, enggak. Pokoknya semua itu tergantung bunda-bunda soleha mendoakan anak-anak bunda yang sedang belajar di pesantren. Justru di pesantren itulah dibentuk, dididik, ya kan, 24 jam dinasehati, diarahkan secara ajaran Quran dan Sunnah, sehingga yang menguatkan itu adalah doanya bunda-bunda soleha, doanya abi dan bunda. Jadi kita itu jangan terlalu terpaku, terbawa suasana, udah di pesantren emang sudah nggak usah didoain. Salah. Justru anak kita tahajud di pesantren, kita juga harus lebih bisa tahajud di rumah. Anak kita selalu mengaji ba'da sholat, kita pun harus bisa mengaji ba'da sholat. Anak kita di pesantren puasa Senin Kemis, kita pun sama harus puasa Senin Kemis. Anak kita puasa Daud, kita belajar puasa Daud. Itulah yang akan menyinkronkan. Nah, ibarat wifi itu koneknya cepet, gitulah bunda. Kita pengen dapat kuota, kita masukkan password wifi dan setelah itu masuk, ya kan, cepet. Nah, itulah menyinkronkan, ya kan, menyinkronkan, menyamakan tujuan, sama-sama harus dalam satu wilayah. Anak kita sholat, kita sholat di rumah. Jangan anak kita sholat, udah biarinlah anak-anak aja yang sholat, kita mah nggak usah sebagai orang tua. Yang penting nanti anak kita doain. Ya salah. Justru kita harus lebih gencar lagi untuk bisa menumbuhkan keyakinan bahwasanya anak kita ini akan berubah menjadi lebih baik. Bunda-bunda yang soleha dirahmati Allah. Jadi yang namanya tadi kembali kepada amalan-amalan husnul khatimah penting sekali. Salah satunya tadi doa kita yang harus diamalkan ketika ba'da sholat fajar atau sholat sunnah qabliyah subuh. Ini ulama banyak yang berdoa seperti ini. Nah, terkadang yang namanya jaminan itu kita nggak menjamin bunda, ya. Allah itu tidak menjamin orang yang selalu kelihatannya beribadah tapi di akhir hayatnya dia melakukan suatu perbuatan maksiat sehingga termasuk su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Sebaliknya juga kadang-kadang ada taubat di ujung hayat. Mungkin dia pernah punya dosa, kulubni Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Dosanya itu banyak, tetapi kata hadis Nabi, sebaik-baiknya orang yang berdosa dan orang yang bersalah itu adalah bertaubat. Ketika dia bertaubat taubatan nasuhah, taubat yang benar-benar taubat, maka di penghujung hayatnya dia bisa husnul khatimah, mati membawa iman, ya kan? Mati membawa iman, mati dalam keadaan baik. Itu kita minta seperti itu karena tujuan akhir kita itu bunda. Kita punya banyak harta benda bunda, kita punya banyak investasi di mana-mana bunda. Akan tetapi nauzubillah akhir hayatnya itu tidak baik atau su'ul khatimah. Buat apa kita punya banyak harta benda? Akan tetapi ujungnya sul khotimah, anak-anak kita tidak soleh dan soleha. Nauzubillah min zalik. Yang terpenting satu, doa jangan pernah putus. Ingat bunda ya, doa jangan pernah putus. Terus berdoa, minta sama Allah, minta agar supaya Allah bisa mengabulkan doa-doa kita. Itu doanya di waktu-waktu ijabah. Salah satu yang tadi saya sampaikan, berdoanya itu di antara azan dan iqamah, itu waktu ijabah bunda. Setelah, ya kan, azan itu sholat sunnah qabliyah, kalau ada sholat sunnah qabliyah. Setelah itu baru kita doa, langsung minta sama Allah bunda. Ya Allah, Rabbana hablana minas sholihin, sebutin nama anak-anak bunda. Jangan lupa itu sebutin satu-satu, ya, sebutin satu-satu. Misalkan fulan binti fulan, anak yang pertama, anak yang kedua fulanah binti fulan, anak yang ketiga fulan binti Abdullah. Nah, seperti itu disebutin namanya benar-benar. Jadi jangan sampai nggak disebutin namanya karena takutnya salah dan nggak nyampe gitu loh. Rabbana hablana minas sholihin dimaksudkan siapa? Sebutin namanya bunda, binnya juga disebutin. Minta sama Allah agar supaya anaknya ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah qabul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita ulangi lagi doa yang menyebabkan kita husnul khatimah. Sama-sama ya bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ahfaz ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farrajan ajilan ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itulah Bunda. Jadi Bunda harus pahami asbab ya. Dunia ini adalah darul asbab. Ada orang yang meninggal tidak ada sebab pasti menjadi curiga, menjadi buah kata. Tidak ada apa-apa tiba-tiba meninggal. Nah, makanya terkadang asbab inilah yang bisa menyebabkan, yang bisa menjadi suatu kunci, bisa membuka pintu daripada pertanyaan-pertanyaan. Asbab, ya, orang meninggal itu karena sakit jantung, orang meninggal itu karena sakit kanker, sakit paru-paru, sakit perut, bahasa seperti itu. Itu asbab Bunda. Karena dunia ini adalah darul asbab, tempatnya sebab dan akibat. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, apa yang dilarang Allah kita jauhkan. Gitu ya Bunda ya, Bunda-bunda rahmati Allah. Sebab daripada kita husnul khatimah, yang pasti pertama doa, yang kedua kita berusaha untuk melakukan suatu amal kebaikan. Kita sampaikan amal-amal kebaikan, kita laksanakan amal-amal kebaikan. Jangan pernah bosan-bosan menjadi orang baik. PPTQ Miftahul Jannah ini memiliki kegiatan sosial, diantaranya yaitu adalah hari Jumat Bunda. Setiap hari Jumat kita sodakoh sayuran Bunda. Nah, kami tim daripada sodakoh sayuran mengajak kepada seluruh lapisan muhsinin, terutama untuk wali-wali murid, ya, untuk bunda-bunda soleha yang ada di rumah, yuk bergabung, kita sama-sama ikut berpartisipasi dalam kegiatan sedekah sayuran. Bisa nanti dikirimkan, misalkan Bunda ingin memberikan atau menyisihkan rezekinya untuk sedekah berasnya, bisa, untuk sedekah sayurannya bisa, nanti kita kirimkan lewat wali kelas, nanti ada rekening khusus untuk sedekah sayuran yang sudah kita sebarkan minggu-minggu kemarin Bunda. Jadi jangan pernah bosan menjadi orang baik. Kita tidak tahu kebaikan mana yang dicatat oleh Allah, pahala yang mana yang dicatat oleh Allah. Sampai ada satu cerita, yaitu adalah Imam Al-Ghazali ketika waktu di dalam mimpinya salah satu ulama ini itu bertemu, ya kan, dengan malaikat, bahwasanya yang bisa menyebabkan Imam Ghazali ini masuk surga itu bukan karena kebaikan-kebaikan yang besar, akan tetapi hanya satu kebaikan yang kecil yang tanpa disadari. Apa itu? Jadi ketika lalat itu meminum isi tinta ketika Imam Ghazali ini sedang mengarang suatu kitab. Nah, tanpa disadari dijawablah oleh malaikat tersebut bahwasanya ulama Imam Ghazali itu masuk surga karena satu alasan, yaitu keikhlasannya ketika lalat meminum tinta atau isi tinta ketika Imam Ghazali sedang mengarang suatu kitab. Jadi apa Bunda? Bunda-bunda soleha yang dirahmati Allah, kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan dicatat oleh Allah, kebaikan seperti apa yang dicatat oleh Allah,
terkadang suatu kebaikan yang besar belum tentu bisa dicatat oleh Allah, bahkan kebaikan yang kecil itu bisa dicatat oleh Allah. Maka jangan bosan-bosan menjadi orang baik. Sesungguhnya orang baik itu memang terkadang banyak hambatan, banyak fitnahan, banyak ujian. Kita ingin melakukan ini adalah untuk suatu kebaikan, terkadang dinilai ria, terkadang dinilai salah, itu kita pelintirkan. Ada cerita lagi kisah Abu Nawas ketika bersama anaknya itu membawa seekor keledai. Nah, ketika anak dan bapak ini membawa seekor keledai itu dibawa, akhirnya ketika orang melihat lalu bertanya dan ngomongin anak dan bapak yang membawa keledai itu, kenapa keledainya tidak dinaikin? Nah, sungguh amat bodohlah orang tersebut. Akhirnya keledai itu dinaikin oleh anaknya. Ketika anaknya menaikin, ada lagi yang berkomentar, kenapa kok keledainya itu dinaikin sama anaknya? Wah, durhaka sekali anak itu, tidak membiarkan bapaknya naik. Akhirnya bapaknya yang naikin. Ketika di perjalanan, ada lagi yang berkomentar, kenapa kok bapaknya naikin, gitu kan? Kenapa nggak anaknya juga ikuti naikin? Oh, bapaknya ini nggak tahu nggak punya hati, gitu ya. Akhirnya dua-duanya naik, bapak dan anak naik keledai tersebut. Setelah di perjalanan juga, ya Allah, ada komentar lagi, itu kok keledai dinaikin dua-duanya, apa nggak kasihan? Dan pada akhirnya itu keledai digotong berdua, bapak sama anak. Nah, ada lagi komentar yang sangat-sangat mencengangkan, bahwasanya itu orang gila. Kenapa? Bapak sama anak gendong keledai. Nah, kan gak lucu. Maka dari itu, setiap perjalanan proses apa yang kita lakukan itu pasti banyak komentar, baik miring, baik apapun itu bentuknya, itu jangan pernah kita ambil hati dan pusing. Kita ambil baiknya, ungzur maqala wala tangzur man qala. Kita ambil baiknya, kita jadikan motivasi. Kalau buruknya kita keluarkan, kita hilangkan. Artinya kita harus punya prinsip dan prinsip kita, ya, kita harus punya yang namanya prinsip. Nah, prinsip ini yang akan membuat kita itu hidup terus dalam keadaan kita percaya diri. Dan jangan lupa, yaitu tadi, Nabi Muhammad SAW memiliki malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril inilah yang akan terus memberikan pengetahuan, support kepada Nabi Muhammad. Dan kalau sekarang tidak ada malaikat Jibril, adanya manusia-manusia yang sekeliling kita yang sayang sama kita, yang terkadang itu memberikan masukan dengan pedas, dengan kritik, akan tapi membangun. Dan kita jangan sampai baper, jangan sampai bawa perasaan bahwasanya kita ini tersinggung. Tidak, ambil baiknya, yang buruk kita lepas. Artinya mari sama-sama Bunda, intinya adalah satu, kita harus punya prinsip, kita harus terus berdoa dan berusaha supaya kita memiliki anak yang soleh dan soleha. Investasi yang terbaik itu adalah anak kita, akan tapi investasi jangka panjang, investasi yang tidak ada batas waktu garansi, itu adalah investasi untuk akhirat. Karena kita di dunia ini hanya sementara, hanya sebagai transit terminal saja. Karena sesungguhnya yang paling lama dan panjang itu adalah perjalanan di akhirat. Bunda-bunda soleha yang dirahmati Allah, ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga Bunda bisa menjadi lebih baik, dan saya pun sama mewasiatkan untuk diri saya pribadi untuk bisa menjadi lebih baik sebagai orang tua. Jadi sama-sama kita didik anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Ya, kita serahkan semua urusannya kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah, saya serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjadi penolong kita. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan kekuatan kecuali kekuatannya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta salan. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali Engkau yang membuatnya mudah, dan apabila ada kesulitan, apabila Engkau menghendakinya menjadi mudah, maka dia akan menjadi mudah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina wa tamim bil khair. Ya Allah, mudahkanlah kami dan janganlah Engkau mempersulit kami, dan hasilnya ini jadikanlah hasil yang terbaik ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, dan jauhkanlah dan hindarilah kami daripada siksa api neraka. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami ini ya Allah bunda-bunda soleha, orang-orang tua yang ada di sini ya Allah, menjadi orang-orang tua yang ahli salat ya Allah, ahli mendirikan salat ya Allah, dan juga keturunan-keturunan kita semua ya Allah. Terimalah doa kami ini ya Allah. Min fadlika subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Baiklah bunda-bunda yang soleha yang selalu dirahmati Allah, semoga kita semua diangkat derajatnya oleh Allah. Semoga kita semua diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk bisa mendidik anak kita dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sempurna. Insya Allah disempurnakan oleh Allah, bahwasanya kita semua ini adalah manusia yang banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah sempurnakan semuanya. Wa tammim bil khair, Allah yang menyempurnakannya. Amin ya robbal alamin. Bunda-bunda solehah yang rahmatullah, cukup sekian yang mungkin dapat kita sampaikan. Semoga kita dapat bertemu lagi di kajian berikutnya yang insya Allah bisa mengisi daripada kita sebagai bunda-bunda solehah yang selalu siap untuk mendidik tarbiyah anak-anak kita di rumah. Baiklah, kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.